Bluecast, Budi Luhur Podcast. Hi, hello Bluetizen. Welcome to the Bluecast, Budi Luhur Podcast with me, Khalid Bursmoyo, and I'll be your host for today's video. Kenapa dimulai dengan bahasa Inggris? Karena pembahasan kita kali ini akan berkaitan dengan hal-hal yang berbau international. We're gonna talking about some international kind of thing. Before we go to our main topics, I want to introduce you to my special guests. They're already sitting next to me. There's two beautiful women. They're both smart. Of course, they work for Budi Luhur University. Without further any ado, let's welcome Miss Rere Truswidia and Miss Zulfia Khalid. Hi. Halo. Apa kabarnya? Good morning. Baik sekali. Ya. Baik-baik saja. I'm good. Oke. Kita mungkin ini pertemuan pertama kali. Yeah, I think so. Mungkin kita pernah ketemu juga di Universitas Budi Luhur, tapi But we haven't known each other before. yes, of course. And because of the wearing mask policy, we always Yeah. yes, Point. it's fairly hard to recognize people in this era. Yeah. But we're in good situation right now. Okay, we're doing podcast. Finally, we Thank passed God. the Thank God. pandemic. That's Yes, good. hopefully we're really soon. Okay, Yeah. will end. Okay, Yeah. hopefully. So today's video with the title of Elevate Your Knowledge with IBMS, International Program by Budi Luhur University. But before we go any further to our main topics, can you guys give us a little bit of quick introduction about who you are and what role in IBMS as being part of IBMS International Program? Start with Okay. Ms. Rere. Thank you. Hi, I'm Riri Truswidia. Now I'm the coordinator of International Office of Budi Luhur University, of course. And then we in International Office manage some international activities such as like running International Business Management Study, we call it as IBMS. Kita sebut sebagai IBMS, di mana ini konsentrasi dari program studi manajemen, and also we manage some activity, international activity like exchange program, and also not outbound only, but also inbound. I mean, some students every year come from Japan. There are two university, ada dua universitas yang bekerja sama dengan kita secara rutin di international program ini, di mana ini saling support dengan jalannya IBMS ya, yaitu Universitas Meiji University dan Kanda Institute. Setiap tahun mereka datang ke sini, itu yang kita manage untuk running activity-nya. Oke. Tapi Miss Redet ini jatuhnya dosen kah atau apa nih? Bagaimana? Saya juga kebetulan dosen ya. Dosen. Dosen dari tahun 1990. Wow. Belum lahir ya. belum. It's been a while. Iya, dosen matematika. Okay. How about Miss Zulfia? What role you? Okay, well, my name is Zulfia Khalid, but everybody calls me Miss Eva. Miss Okay, so students know me, Miss Eva. Yeah. I'm one of the lecturers at IBMS. Okay. Yeah. Okay. I help Ibu Ririt. Okay. You both work together like it. Yes, So- support each other. Okay, our main topic right now are about IBMS International Programs by Budi Luhur University. As far as I know, IBMS stands for International Business and Management Study Yes. International Program by Budi Luhur University. It is one of the international classes that Budi Luhur University had. But first question, can you explain us more about that? What is it? What inside of it? What the ideas? Apa ide dibalik dari membuat kelas internasional ini? Okay, me first explain this apa? Okay, yeah. Okay, IBMS is one of the programs offered by Budi Luhur University, as we know, yeah, that provides relevant and up-to-date courses in the context of international business and trade. Yeah, students are given hands-on business application and entrepreneur abilities. Yeah.
which is allowing them to develop untuk mendevelop kreativitas dan inovasi. Jadi kita belajar itu intinya belajar bisnis, but bisnis internasional. Begitu mungkin. Can you add something, Miss Eva? Okay, in line with the vision of Universitas Budi Luhur, to become a global university, the International Business Management Studies, or we constructed with IBMS, is here to equip or to support the next generation of Indonesians to build their competitive advantage. How? Under the Faculty of Economics and Business, the International Business Management Studies program focuses on academics and professional education. In terms of international business management, by prioritizing information technology based education program. Okay, so basically it's international classes yang di bidang manajemen dan bisnis. Oke, intinya sih itu ya. Intinya itu. Dengan visi dari Universitas Budi Universitas Luhur, Budi Luhur, kita ingin menjadi kampus yang global, Kampus di global. sini. Menawarkan program akademi tidak hanya fokus pada manajemen secara umum, karena kita lihat para sarjana manajemen itu sudah banyak sekali, tetapi sarjana manajemen yang international base yang mampu berbahasa Inggris itu masih belum banyak. Sedikit. Jadi di sini tugas kita membuild up, bagaimana membangun kemampuan mahasiswa supaya siap untuk menjadi parts of Community 5.0. Sekarang kan kita sedang menghadapi Industrial Revolution 4.0 Jadi itu akan sangat membantu sekali di mana kompetisi itu tidak hanya lokal tapi juga global. Di sinilah perannya kita. Yes, wow. Jadi kalau saya tambahkan sedikit, saya kasih highlight sedikit bahwa kalau sarjana manajemen mungkin kita Indonesia memproduksi banyak sekali sudah. Lalu sarjana orang yang mampu berbahasa Inggris juga banyak, tetapi kombinasi antara kemampuan secara keilmuan tentang manajemen dan bisa berbahasa Inggris, itu kombinasi itu yang kita ini hasilkan dari IBMS. Idenya begitu. The knowledge, pengetahuan yang mereka peroleh di kelas, itu akan sulit diaplikasikan. It will not be applicable, kalau tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa global. So to apply that knowledge globally, di situ kemampuannya harus bagus sekali, sangat bagus. Tadi disinggung juga bahwa IBMS is being part of Economic and Business Faculty. We also had Economic and Business Faculty in regular classes. So what makes it so different if we comparing these two IBMS and regular classes? Is there any other differential? Perbedaan yang mendasar ya pasti kelas itu dalam bahasa Inggris, mata kuliah itu semua delivered in English. Oh ya, tapi dalam mengantisipasi ketidakpercaya dirian siswa kalau di tahun-tahun pertama itu untuk berbahasa Inggris itu mungkin not too confidence jadi kita dalam tahun ini kita memulai dengan di tahun pertama semester 1 dan semester 2 itu pelajaran atau activity di kelas itu kita lakukan bilingual. Jadi mempersiapkan mereka, lalu kita siapkan dulu di tahun pertama, lalu semester ketiga dan seterusnya itu fully in English. Baik, pasti berbeda Kita IBMS merupakan salah satu program unggulan di Universitas Budi Luhur, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jika di prodi manajemen, mereka mungkin bicara tentang manajemen secara umum. Sedangkan di IBMS kita memfasilitasi mahasiswa dengan basic skills tentang bagaimana menjadi entrepreneurs yang profesional, yang ready to face the challenges in the global competition. Jadi
lulusan yang kita harapkan itu adalah lulusan yang siap untuk berkompetensi secara global. Disinilah kita equip them, Yes. kita fasilitasi, kita dukung atau kita equip itu bahasa Indonesia apa? Kita Bekali. Kita bekali. bekali ya boleh. Iya benar-benar. Oke. Nggak apa-apa. Kita we equip students with basic skills itu to become the future professional ya. Bekali. Ada dua perbedaan utama. Yang pertama, this is ini taraf international standard, using international standard, dan yang kedua bahasa Inggris lah ya itu ya. Penggunaan bahasanya menggunakan bahasa internasional. Ya, tapi tidak itu aja. Tapi nggak itu aja ya. Karena Tapi fokuskan ada pada professional entrepreneurs itu menyiapkan lulusan kita tidak hanya bekerja di perusahaan, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja ya, yang bisa berkompetensi secara international. seperti itu. So talk about some international standard. Okay, are the resources such as lectures? Is it a local expert or there is some other international expert? Bagaimana dengan dosennya gitu? Taraf international expert atau some local expert? Because melihat kalian berdua Indonesian, siapa sih kayaknya saya mikirnya ini kayaknya some local expert yang bertaraf internasional. Tapi bagaimana tuh dengan dosennya? As we know, the IBMS, when we start the IBMS, we collaborate with the university di Belanda ya, Universitas HZ University, dan sampai saat ini juga kita bekerja sama untuk membangun IBMS. Kenapa Belanda? Karena kita tahu bahwa Belanda negara kecil, tapi mereka maju sekali dalam bisnis. Kita nggak tahu kalau perusahaan-perusahaan besar Unilever, Shell itu ya dari Belanda. Padahal Belanda itu kalau dibilang resource-nya itu apa gitu kan, negara yang sangat kecil. Jadi kita belajar bisnis dengan negara Belanda. Jadi kerjasama itu ini kita bangun IBMS berdasarkan kerjasama dengan Belanda. Karena itu kurikulum itu kita adopt ya dari HZ University ya di Vlissingen. Lalu sebelum pandemik, ya, before pandemic gitu ya, lecturer gitu itu datang dari Belanda ya, karena memang kita ada kerjasama yang sangat baik ya untuk mengajar di sini sebagai guest lecturer ya. Nah seperti itu. Tapi ini masa pandemik ini 2 tahun terakhir ini kita tidak, tapi tetap kita lakukan dengan kuliah online ya. Beberapa dosen kita mengajar pertukaran, dosen kita mengajar di sana ya online tapi pakai Zoom waktu itu, dan dosen sana mengajar beberapa topik ya untuk kita akan lanjutkan lagi karena memang kerjasama ini mungkin perlu diketahui bahwa our students gitu ya not have opportunity ya, memang we schedule them ya untuk melakukan visit ke Belanda ya, ke HZ University, tidak hanya sekedar jalan-jalan tetapi melakukan banyak aktivitas, bergabung dengan community di sana ya, mahasiswa di sana sendiri, IBMS-nya di sana sendiri internasional. Jadi jadi ada yang Belanda yang disampaikan dalam bahasa Belanda. Kita tahu bahasa Belanda kan tidak menggunakan bahasa Inggris ya, tapi kita juga kerjasamanya dengan international programnya. Jadi di sana sendiri mahasiswanya juga dari berbagai negara. Jadi ketika mahasiswa kita ke sana setiap tahun kan mahasiswa itu satu kelas itu ada kesempatan untuk ke sana. Dengan ke sana itu mereka akan bergabung di kelas, belajar di kelas, kunjungan industri, berdiskusi, presentasi itu dengan mahasiswa di sana. Ya, jadi mereka tidak hanya sekedar trip ya, tidak hanya sekedar jalan-jalan. Mereka memang langsung mendapatkan pengalaman bagaimana menghadapi real social life itu di sana. Selain itu juga mereka diberikan kesempatan untuk
bergabung Ya, ya. ya dengan komunitas-komunitas mahasiswa di sana ya, sehingga international network ya. Yes. Bahkan sampai ketika mereka balik ke Jakarta, ke Indonesia, itu komunikasi terus Terus ada bagus sekali. dan ada lagi malah mereka sudah menjadi pasangan ya. Oh. Di samping itu juga kita mengunjungi beberapa industri ya, beberapa perusahaan di sana. Jadi mahasiswa tidak hanya mendapatkan ya pengalaman yang fun, International having experience fun, only ya, enggak tapi ya. juga Iya. they see the real industrial there, the real industrial activities. Ya. Sebenarnya ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya. What are the programs or benefits that IBMS student will have if they join in alongside with the student exchange? Apa program lainnya gitu dan manfaat lainnya yang mereka dapat ketika mereka masuk ke IBMS? Begini, tadi di awal saya katakan bahwa saya di International Office itu tidak hanya running IBMS saja ya, dari Jepang ya, untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya ya. Jadi biasanya mahasiswa internasional itu lebih siap untuk kelas internasional ya. IBMS ini siap untuk menjadi buddies ya, bagi mereka berkomunikasi, beraktivitas, karena kan 6 bulan mahasiswa Jepang berada di sini pasti kan butuh teman. Biasanya yang sangat percaya diri itu mahasiswa-mahasiswa kelas internasional, walaupun itu kita buka untuk seluruh mahasiswa di universitas kesempatan itu ya. Nah, juga di bulan Agustus itu rutin juga setiap tahun kita punya mahasiswa dari Meiji University. Nanti this coming August juga kita Bagus punya ya. 25 mahasiswa dari Meiji University itu ya. Kita buka untuk seluruh mahasiswa di universitas untuk terlibat, pribadi, untuk berkegiatan selama hampir 1 bulan kan itu ya. Nah, biasanya mahasiswa internasional itu cukup sudah, karena dari semester pertama sudah siap ya untuk go internasional. Jadi begitu ada mahasiswa internasional atau ada misalnya internship mahasiswa dari Belanda di HZ juga beberapa kerap datang ke sini untuk exchange gitu ya ke Budi Luhur, mereka percaya diri untuk itu. Tapi tidak hanya itu juga, benefit yang utama memang kepercayaan diri mereka untuk masuk community international, something like that ya Miss ya. Nah, sehingga ketika kita tawarkan Budi Luhur ini tidak hanya international IBMS ya, Budi Luhur ini punya program untuk magang di luar negeri ya. Ada Taiwan, ada Jepang ya. Kalau kita buka, nah benefit yang pertama adalah kepercayaan diri mereka untuk langsung mendaftar. Ya, mahasiswa kita beberapa hampir setiap tahun sebelum pandemi. Ya, tapi saat ini pun pandemi ada sih 2 mahasiswa kita lagi internship di Kamboja, bahkan di resort di Kamboja sana. Di Taiwan ada mahasiswa kita juga internship di sana. Jadi kepercayaan diri mereka untuk go internasional itu kayaknya yang sudah diasah dari semester 1 begitu ya Miss ya. Ya. Miss Eva, ada yang mau ditambahin? Jadi blank saya. Benefit. Ya, itu keuntungan mereka untuk gabung itu kesempatan untuk masuk community internasional yang dimana kita juga kegiatan internasionalnya ada sehingga mereka masuk itu ini. Siap lah. Iya. Oke. Ya, baik, kalau saat ini kita mengenal dengan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, to be proud ya, nggak nyombong ya. Iya, benar-benar. IBMS sebenarnya sudah melakukan, Sudah melaksanakan. karena kita sudah mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kita ke luar negeri, ke Taiwan, ke Jepang, bahkan ke India. Saya juga India juga, kita punya program ke India juga. dan mereka Kalau misalnya semua. Iya, di semester 7 ya maksimum ya. Karena kita tergantung kondisi kayak kemarin biasanya semester 5 gitu ya. Karena pandemik itu semua stop kegiatan ya. Semester tahun ini nanti awal November mereka berangkat 2 batch itu berangkat ke Belanda untuk exchange ya. Lalu juga kita punya exchange jadi untuk semua.
Kalau untuk exchange yang lainnya ya seperti kita pada exchange ke India, ke Malaysia, itu kita membuka kesempatan sebetulnya yang tadi saya katakan bagi seluruh mahasiswa seuniversitas, not only IBMS. Tetapi biasanya begitu pengumuman kita buka, respons pertama itu memang dari Anak-anak mahasiswa IBMS. IBMS. Mereka merasa, wah gue orang internasional, masa gue nggak ikut sih gitu ya, malu dong gue nggak daftar ya. Nah itu ininya. Jadi kalau IBMS apa semua, ya berkesempatan semua begitu ya. Sebelum pandemik itu tahun berapa sih? 2019 akhir lah. Akhir ya. Itu 2020 kita masih mengirim mahasiswa exchange ke India. Belajar di India, terus ini juga internship di Taiwan, masih kan yang sampai pandemik nih pulang apa enggak dan seterusnya. Sampai Beberapa mahasiswa lagi internship di Taiwan waktu itu. Ya, untungnya Taiwan aman ya. Aman, iya Februari terjebak karena terjebak juga, tapi ya justru mereka aman. Jadi sebaiknya nggak pulang nih, soalnya lebih aman di sini karena protokolnya sudah ketat di awal itu mereka. Februari itu kita masih mengirim ke ini, saya juga mengantar gitu ke sana gitu ya, mahasiswa exchange ke India, belajar materi ya, kuliah perkuliahan, transfer berapa SKS, lalu juga kunjungan industri dan berkegiatan dengan mahasiswa dari India, Acharya Institute di Bangalore gitu. Ya, jadi masih ada kegiatan-kegiatan sebetulnya sebelum pandemik. Begitu pandemik di bulan apa itu ya, langsung everything Maret stop. ya, everything stops ya. Down. Betul. Lockdown, kita mulai lockdown kan waktu iya, itu benar. ya. Dan ini sekarang kita harapkan kita menggeliat lagi lah untuk memulai aktivitas-aktivitas. Ya November kita akan mengirim ke Hazard University ke Belanda ya. Getting normals right now, okay? Yeah, hopefully it's So, will be normal. want to ask a question that maybe it's been wondering in any other person's mind. Is it any other requirement or some standard to join in IBMS international program? What about someone yang kayak mungkin seseorang yang kurang gitu bahasa Inggrisnya, skill bahasa Inggrisnya kurang, tapi punya keinginan kuat untuk masuk ke kelas internasional. Bagaimana dengan IBMS? Apakah Ya, ada standar baik. akan hal tersebut? Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Ririp ya, bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut ya, kadang-kadang banyak mahasiswa dari sekolah-sekolah atau siswa maksud saya ya, calon-calon mahasiswa itu belum begitu percaya diri dengan bahasa Inggris ya. Mungkin mereka merasa takut, padahal kenyataannya sebenarnya mereka mampu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, pada tahun pertama perkuliahan ya, semester 1 dan semester 2, kita buat seperti the period to adapt ya. Bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan internasional itu, yaitu dengan program bilingual Tadi ya, oke. Jadi mungkin untuk beberapa mata kuliah ya, kita sampaikan dalam bahasa Indonesia ya, campur ya. Nanti makin lama, makin ke belakang, diharapkan pada semester ketiga ya, tahun kedua, mereka sudah bisa fully English ya. Jadi the class bisa disampaikan dengan full English ya. Dan saya rasa itu adalah strategi ya, which is sangat penting ya, untuk mendongkrak skill-skill yang terpendam itu ya. biar mereka pede dulu. Iya benar. Sometimes they need to mix ya, yang ada vocab mereka yang mungkin blank ya. Kadang-kadang di kelas ya, karena ada dosen atau orang yang mereka mungkin agak segani ya, tiba-tiba blank. Kita sendiri merasakan gitu ya. Kalau ada atasan bos ya, kadang-kadang apa yang kita sampaikan ya. Jadi untuk itulah mereka bisa mengadaptasikan diri ya, how to adapt and then adopt ya di international atmosphere. Iya benar, malah Gitu. menciptakan kondisi di mana seseorang malah memunculkan potensi besarnya mereka ya dalam bahasa Inggris gitu. Berarti bisa tuh guys, semuanya yang mahasiswa Jadi mungkin tidak masih mesti mencari berbahasa kelas internasional,
itu bisa banget masuk ke IBMS Yeah. International Programs. Yeah. So, is there any other? Ya, Huh? ya. Cukup udah jelas Miss Eva ya. Next question. It is very sensitive questions. How about the tuition fee? Because we're talking about some international classes. We're not talking about some specific numbers or prices, but Yeah, yeah. is it worth it or not? Saya pikir ini apa namanya affordable lah ya. Ini Ini juga disubsidi oleh yayasan ya. Artinya kita kan tidak bisa, sebetulnya cita-citanya sih membuat kampus ini semuanya Fully international. international ya. Tapi kita memberi kesempatan mungkin sedikit dulu, nantinya juga fakultas-fakultas lain juga akan membuka international class ya. Jadi ini kalau lihat pembayarannya itu tidak berbeda jauh Dari dengan- regular dari class. regular Oh, class. okay. Tapi mahasiswa jangan lupa Hmm. kayak ikut dua program ya. Oh. Program artinya dua program itu mereka belajar manajemen dan belajar bahasa Inggris loh. Oh iya, Iya. benar-benar. Setara D1 apa D2 itu kuliah bahasa Inggris selama 4 tahun loh ya. Nah itu kan daripada kursus di luar, Iya, iya. ini kan daily activity ya kan, mereka using English kan, ini communicate with friends and also with lecturer itu kan report, they do presentation in the class ya kan, itu kan dalam bahasa Inggris, jadi mereka betul-betul praktis. Jadi kalau menurut saya worth it sekali gitu, perbedaannya tidak terlalu banyak ya, nanti bisa dilihat ya, saya Iya, tidak bisa. perlu Iya, menyebutkan nggak usah. angka ya. Iya. Dan juga mereka punya kesempatan ini. Oh iya, saya lupa ya. Tadi saya bilang tentang exchange ke Belanda. Sebetulnya apa namanya, kesempatan mereka itu tidak hanya exchange ke Belanda saja. Artinya kalau exchange ke Belanda memang iya pasti ya. Tapi mereka itu setelah after 2 years study in Budi Luhur, right ya, they can transfer. Mereka bisa transfer ke Belanda karena kita sudah kerjasama. Artinya begini, banyak orang ingin kuliah di luar negeri ya, di luar negeri, tetapi dengan alasan usia mungkin belum mature ya, orang tua takut melepas, Iya, iya. atau juga alasan biaya. Biaya juga mungkin besar, biaya hidup, living cost kan mahal juga di sana. 4 tahun dengan kalau mereka setelah 2 tahun di sini beradaptasi di IPMS, terbiasa kuliah dalam bahasa Inggris, lalu transfer ke Belanda. 2 iya. tahun di Belandanya. Oh, Nah, itu mereka itu ada beberapa mahasiswa kita, jadi mereka gini, kalau mereka lanjut ke sana ya, itu mereka bisa lulus dengan 2 ini ya. double degree. Saya tidak menyebut double degree ya, tapi apa namanya, sandwich. Sandwich. Jadi ininya sama, ininya apa namanya, Title ya. iya titlenya ya, tapi dari sertifikatnya dari AZ juga, karena mata kuliah yang diambil di sini karena kita kurikulumnya Kurikulum sana. sana, mereka langsung akui untuk lanjut di sana, tinggal melanjutkan sisanya, lulus di sana ininya apa namanya, ijazahnya ya. Nah seperti itu, dan kalau mereka lulus di sana, ini kan mereka punya memang untuk students dari luar, memang peraturan di sana itu mereka dapat kesempatan izin kerja 1 tahun, setelahnya mereka silakan perpanjang, tergantung perusahaannya yang akan urus. Ada beberapa mahasiswa kita saat ini lulusan IBMS alumni di Rotterdam, ada lulusan ya begitu, mereka ambil yang program 2 tahun di sini 2 tahun di sana, lalu dapat kesempatan kerja, ternyata nggak mau pulang katanya. Oh, betah. Kalau kita ke sana, dia mau cari uang di sana sambil mau S2. Ada lagi yang begitu, ternyata mereka karena jiwa internasionalnya mungkin sudah mendalam, mereka lanjut kuliah di luar negeri. Ada si Alania lagi di Hungaria ya untuk S2. Lalu ada beberapa, ada yang internship lanjutan juga ada, langsung di Taiwan sekarang kerja, udah lulus. Ya ketika mereka waktu itu internship semester 7, semester 8 mereka bikin
tugas akhirnya, lalu langsung direkrut lagi lanjutan. Jadi sekarang kerja di Taiwan, bahkan membantu adik-adik kelasnya yang yang mau internship ke sana. Dia memberi informasi sebanyak-banyaknya mengenai kehidupan di Taiwan. Jadi buat contact person kita malah di sana. Jadi itu keadaannya itu seperti itu yang mungkin belum. So last question, is there any other message you want to say to someone out there who might be searching for international classes and maybe mencari kelas-kelas internasional, dan apa yang kalian ingin sampaikan kepada mereka? Jangan ragu-ragu masuk ke IBMS Budi Luhur ya, karena ada juga satu hal yang merupakan ciri khas ya dalam komunitas mahasiswa IBMS itu, kekeluargaannya itu sangat kuat. Kelas kecil ya, memang kalau kelas dalam bahasa Inggris nggak bisa kita buat kelas itu massal ya. Kelas kecil sehingga hubungan antara mahasiswa dengan dosen sangat kuat. Tetapi tidak hanya itu, hubungan sesama mahasiswa seluruh angkatan, bahkan sampai alumni. Kita tuh sampai sekarang masih punya grup, isinya kan grup mahasiswa IBMS yang aktif. Tapi isinya ya alumni juga ada. Jadi ketika saya kasih pengumuman apa, alumni nanti nyaut, oh ya itu gini. Jadi kekeluargaannya itu besar sekali, sangat kuat. Jadi ya let's join in IBMS ya. Don't hesitate gitu ya. Jangan ragu-ragu, kenapa? Kalau biaya itu sangat bisa dilihat, biayanya perbedaannya sangat sedikit sekali begitu ya. I think the students especially the senior high school graduates lulusan SMA harus memanfaatkan kesempatan yang kami tawarkan karena tadi saya sampaikan juga bahwa IBMS menawarkan special knowledge, special programs yang difokuskan kepada international business and trade yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa supaya menjadi entrepreneurship. International entrepreneur ya. International entrepreneurship, yes. International entrepreneur. International entrepreneur. Entrepreneur with international standard. Yes. We call it. Yes. Oke, mungkin saya bisa tambahkan. Itu tadi edit lo ya. Diedit. Kadang-kadang kita grogi lo, bukan karena. Iya. Mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa IBMS sangat mendukung MBKM. Jadi kalau mahasiswa ingin menjadi part of the community 5.0, let's join us. IBMS. Let's join IBMS, guys. Okay, so that's it. We've talked a lot of everything. We talked a lot about the benefit, what inside of the IBMS and some other things. So thank you so much for watching this video, and thank you so much for you guys' time. My pleasure. Yes, thank you for sparing some time and join with me with this podcast. Yes, thank you. So that's it for today, guys. Hope you guys get some knowledge, elevate your knowledge, gain some information, and maybe you guys want to join some IBMS international programs. So I'm Khaled Resmoyo signing out, as well as Mrs. Ririt.